Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Bertahan buat apa? Belum ada artinya. Masih dipeluk setan. Alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pimpin di esok hari. Adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu. Ada yang cukup peduli. Umat yang dikelabui melupakan masa lalu. Namun kami Tahukah kamu, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan atau kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Aduh, pusing banget nih kepala gua. Apa sih gunanya berpajak? Padahal uangnya nggak kerasa, nggak ada manfaatnya buat gua. Justru karena pajak kita bisa kuliah di kampus negeri dengan murah. Terus pajak juga membayar rumah sakit, jalan raya, dan subsidi rakyat kecil. Jadi uang pajak itu balik lagi ke masyarakat ya? Betul sekali, dengan membayar pajak tepat waktu, kita bisa berkontribusi membangun Indonesia yang lebih maju. Jadi gitu manfaatnya berpajak. Iya. Nah, sekarang gua sudah paham. Mulai hari ini dan seterusnya gua akan bayar pajak tepat waktu. Kamu bayar pajak apa? Gua mau bayar pajak mobil Pajero gua sama motor ZX gua. 3 buah. Kamu ada cara gampangnya kan? Ada loh, sekarang bisa pakai aplikasi Teman-teman online. sudah tahu belum caranya bayar pajak sekarang? Cara bayar pajak sekarang lebih mudah loh. Kita hanya tinggal menginstal aplikasi Samsat Digital Nasional, sudah bisa membayar pajak secara online. Cara mudah bayar pajak online melalui aplikasi Signal Samsat. Langkah pertama, kita download terlebih dahulu aplikasinya di Play Store atau App Store dengan pencarian nama aplikasinya yaitu Signal Samsat. Setelah aplikasinya ditemukan, lanjut saja kita download dan install. Setelah aplikasi terinstall, kita buka untuk kemudian pilih masuk atau daftar di pojok kiri atas yang saya lingkari. Kemudian selanjutnya kita klik tulisan daftar di sini. Selanjutnya, kita masukkan data identitas kita seperti nik KTP, nama sesuai di KTP, email, nomor telepon yang aktif, dan masukkan kata sandi baru untuk akun Signalnya 2 kali. Setelah semua data terisi, selanjutnya kita centang di yang saya lingkari dan klik lanjut. Kemudian nanti akan muncul pop-up verifikasi eKTP seperti ini. Dan langsung saja kita klik verifikasi sekarang. Di sini kita harus siapkan KTP yang sebelumnya kita pakai untuk pendaftaran tadi. Untuk kemudian kita foto dan pastikan foto KTP-nya jelas atau tidak buram. Selanjutnya adalah verifikasi wajah. Pastikan juga kalau pas difoto di tempat yang terang dan terlihat jelas ya. Setelah verifikasi berhasil, kita tunggu kode OTP dari Signal ID yang masuk via SMS ke nomor telepon kita. Kemudian kita masukkan 6 angka OTP tadi dan tunggu beberapa saat sampai muncul pop-up verifikasi OTP berhasil. Setelah semua proses pendaftaran dan verifikasi yang tadi kita lakukan selesai, masih ada satu verifikasi lagi, yaitu aktivasi email. Untuk aktivasi email ini, kita hanya menunggu email masuk saja. Dan setelah email dibuka, kita hanya perlu tekan aktivasi email, kemudian nanti akan muncul pop-up email verifikasi seperti ini. Setelah verifikasi email selesai, kita balik lagi ke aplikasi Signal. Dan sekarang semua proses pendaftaran akun sudah selesai sepenuhnya.
bisa kita pakai untuk proses bayar pajak kendaraan secara online. Untuk proses pembayaran pajak di aplikasi Signal, terlebih dahulu kita daftarkan tanda nomor kendaraan yang akan kita bayar di menu tambah kendaraan bermotor. Setelah diklik, centang salah satu pilihan pemilik kendaraan bermotor, milik sendiri atau milik keluarga satu kakak. Selanjutnya, kita masukkan nomor registrasi kendaraan dan 5 digit terakhir nomor rangka motor yang bisa kita lihat di STNK motornya. Kemudian, centang bulatan di bawahnya dan klik lanjut. Dan nanti akan muncul pop-up kendaraan bermotor Anda berhasil ditambahkan. Dan data kendaraan kita sudah berhasil didaftarkan di akun Signalnya. Sekarang, untuk proses pembayaran pajak kendaraan, kita klik menu pendaftaran pengesahan STNK dan pilih nomor kendaraan yang akan kita daftarkan tadi. Dan nanti akan muncul data rincian pajak kendaraan yang harus kita bayarkan. Di antaranya ada PKB pokok, SWD KLLJ pokok, SWD KLLJ denda karena ada keterlambatan pembayaran pajak. Dan yang terakhir adalah opsen PKB. Untuk denda PKB dan denda opsen PKB tidak muncul karena saat ini sedang ada program pemutihan tunggakan dan denda pajak ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya kita pilih salah satu opsi kirim TBPKP atau ambil TBPKP. TBPKP yaitu singkatan dari tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran ya. Di sini saya pilih yang dikirim agar lebih simpel dikirim ke rumah nantinya. Setelah memilih, kita klik lanjut dan klik lagi pilihan ya. Kemudian di sini kita klik jasa pengirimannya dan hanya ada pilihan pos aja untuk saat ini. Oke, kita klik pilihan pos yang ini dan selanjutnya kita pilih salah satu cabang Samsat sebagai pengirim STNK baru kita nantinya. Untuk lokasi saya yang berada di Kabupaten Bogor, ada 3 pilihan cabang Samsat yang bisa dipilih, yaitu Samsat Gerai Cisarua, Samsat Kabupaten Bogor, dan Samsat Outlet Citerep. Di sini saya pilih Samsat Kabupaten Bogor dan nanti akan muncul alamat Samsat yang kita pilih. Setelah memilih cabang Samsat sebagai pengirim, kita isi data penerimanya sesuai alamat tempat tinggal kita sekarang. Setelah mengisi lengkap data penerima, kita pilih jenis layanan pengirimannya. Untuk jasa kirim pos ini ada 2 jenis layanan, yaitu pengiriman reguler dan ekspres. Di sini saya pilih jasa kirim ekspres agar proses pengirimannya lebih cepat. Kemudian kita klik lanjut dan akan muncul data yang tadi kita masukkan untuk memastikan bahwa semua data yang kita masukkan sudah sesuai ya, beserta dengan total pembayaran yang harus kita bayarkan, yaitu pajak kendaraan plus SWD KLLJ Rp181.300, biaya perbankan Rp10.000, biaya platform atau aplikasi Rp10.000, dan biaya jasa pengiriman Rp17.000. Dengan total yang harus saya bayarkan yaitu Rp218.800. Oke, di sini kita klik lanjut lagi sampai muncul pop-up lanjut proses pembayaran. Kemudian nanti akan muncul kode pembayaran yang bisa kita bayarkan melalui banyak pilihan bank dan juga bisa melalui Alfamart dan Indomaret. Adapun ciri-ciri pajak meliputi sebagai berikut. Yang pertama, dipungut oleh pemerintah. Pajak itu tidak dipungut oleh orang, tapi oleh negara, misalnya lewat DJP atau pemerintah daerah. Yang kedua, itu bersifat wajib. Semua orang atau badan usaha yang kena aturan pajak harus membayar, tidak bisa menolak kalau sudah jadi kewajiban. Yang ketiga, tidak mendapat balasan langsung. Setelah bayar pajak, kita tidak langsung dapat barang atau jasa sebagai gantinya. Tapi, uang pajak itu dipakai untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Siap-siap, ada 2 pajak baru kendaraan bermotor mulai tahun depan. Pemerintah bakal memungut 2 pajak tambahan baru untuk kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025. 2 pungutan tambahan pajak adalah opsen pajak kendaraan bermotor, PKB, dan bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB. Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang. Secara total, ada 7 komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, seperti BBNKB, opsen BBNKB, PKB, opsen PKB, SWD KLLJ, biaya ADM STNK, dan biaya admin TNKB. Dengan adanya opsen PKB dan opsen BBNKB, maka komponen pajak kendaraan bermotor bisa bertambah jadi 9 pungutan. Nantinya, masyarakat yang membeli kendaraan baru di tahun depan akan dipungut 2 pajak tambahan baru tersebut. Pajak bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk cinta terhadap Indonesia. Ayo bayar pajak tepat waktu, karena pajak kuat, Indonesia hebat. Menuju Indonesia cermewah. They don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich.